seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanggal 22 Februari tahun 2021 ini ada laporan terkait pelanggaran pasal 289 ya, ini mengenai masalah pencabulan dengan lokasi di Pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Nah, penyidik sudah melakukan pemeriksaan dalam konteks penyelidikan. Ya, dalam konteks penyelidikan yang kurang lebih 24 orang sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian sudah menerima barang bukti, sudah menyita barang bukti. Untuk selanjutnya kita tinggal menunggu apakah ada tambahan-tambahan keterangan yang akan dilakukan oleh penyidik di Reskrimum Polda Jabar atau sudah cukup. Nah, tentunya setelah itu akan dilakukan gelar perkara untuk ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, ini pun nanti akan kita melihat apakah kasus ini bisa dinaikkan atau tidak terkait dari keterangan yang sudah diminta, yang sudah didapatkan oleh penyidik maupun barang bukti yang sudah didapatkan oleh penyidik. Demikian. Baik, saya menjawab. Saya di sini minta keadilan. Saya minta keadilan kepada khususnya Polisi Polda, Pak Kapolda, dan Pak Kapolri atas penzoliman yang sudah saya terima. Kita di sana harus benar-benar taat dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Panji. Peraturan yang dibuat oleh pimpinan pesantren. Peraturannya yaitu untuk saya sendiri, saya itu tidak boleh libur dan cuti. Obrolan lengkap Panji Gumilang dengan Kartini diduga muridnya di Al-Zaitun maksa minta jatah. Dikutip dari pojok1.id, terbongkar sudah identitas sosok wanita bersama terduga Panji Gumilang. Yang ngobrol di dalam kamar ternyata wanita tersebut bernama Kartini. Dari informasi yang dirangkum, beberapa sumber wanita bernama Kartini itu pernah menjadi saksi salah satu kasus yang ditayangkan di TV nasional. Dalam video yang diposting ulang di akun Instagram @terang_media, disebutkan pula sosok wanita bernama Kartini itu ternyata muridnya Panji Gumilang. Di video ini obrolan Panji Gumilang dengan Kartini tampak begitu jelas, bahkan arah obrolan keduanya mengarah kepada obrolan orang dewasa. Video berdurasi 2 detik ini juga disebutkan saya sudah membawa handuk untuk persiapan tempur. Berikut obrolan lengkap yang diduga Panji Gumilang dengan muridnya Kartini. P. Assalamualaikum. K. Waalaikumsalam. Se. P. Masih inget nggak? Masih. Nggak pernah jujur? Ini sedang nggak enak badan. P. Katanya sudah baik. Kak, iya. Kalau Sehnya nggak kesini. Nggak percaya kalau Kartini sedang nggak enak badan. Kan dibilangnya terus menghindar bahasanya padahal sedang nggak enak badan. Oh, Seh kapan cari gabah? Sedang ngomong kemana malah bahas yang lain. Katanya tadi oh baik. Ya baik, kok batuk-batuk? Ya emang batuk dari tadi dan baik-baik aja, nggak pilek dan batuk Seh. Udah ada obatnya sih, udah minum obat. Cuma belum bisa dong, kalau nggak pilek mah bisa ngarah ke anu. Iya, gatal terus tenggorokannya padahal puasa terus topo broto. Minum juga nggak kurang Seh. Dikerjakan kurang semangat sekarang. Ya kan sudah mau mulai TAP Seh, sibuk apa? Sudah mulai TAP ke Pak Halim aja itu yang untuk gabah. Ya nanti ke Abi Halim. Ya udah maaf ya Seh. Media sosial sebelumnya dikemparkan dengan video menampilkan sosok pria yang diduga Panji Gumilang. Video berdurasi 59 detik itu awalnya diunggah oleh akun TikTok @putroac_89 pada tanggal 24 Juli 2023. Namun akun YouTube viva.co.id kembali mengunggah video panjangnya berdurasi kurang lebih 2 menit itu. Pria yang menggunakan masker dan kacamata hitam mirip pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun itu memasuki sebuah kamar seorang wanita yang menyebut dirinya bernama Kartini. Video tersebut direkam langsung oleh wanita bernama Kartini. Saat pria mirip Panji Gumilang membuka pintu kamar, wanita ini tampak memanggil dengan panggilan Seh. Seperti diketahui, kasus terlapor Panji Gumilang sudah naik ke tingkat penyidikan. Kasus tersebut dinaikkan karena penyidik menemukan bukti adanya pidana dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pendiri Ponpes Al-Zaitun, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Polri Juhandani Raharjo Puro.
mengatakan pihak tak akan buru-buru melakukan penetapan tersangka. Alasannya penyidik masih mengumpulkan sejumlah bukti lainnya terkait kasus tersebut. Setelah naik ke penyidikan atau penetapan tersangka, bakal ada upaya lagi yang dijalankan, kata Juhandani kepada wartawan Senin 3 Juli 2023. Hingga saat ini sejak penyidik menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan, sudah puluhan saksi ahli diperiksa, baik itu dari ahli agama, pidana hingga saksi ahli lainnya. Perkembangan teranyar sudah 20 orang saksi ahli diperiksa, yaitu 5 saksi ahli pidana, 8 ahli agama, 2 ahli bahasa, 2 ahli ITE, 2 ahli sosiologi, dan 1 ahli lab atau laboratorium forensik. Bahwa setelah ini kami analisa menurut fakta dan bukti hukum, ternyata sudah ada dokumen pun yang menyatakan pondok pesantren adalah pondok pesantren NII. Dikutip dari suara.com, pengacara Panji Gumilang Hendra Effendi membantah mengenai kabar pondok pesantren Al Zaitun dahulunya berada di bawah kepengurusan Yayasan Negara Islam Indonesia atau NII. Hendra menyebut keterangan itu sudah berdasarkan fakta hukum dan hasil analisis berbagai dokumen terkait Al Zaitun sejauh ini. Dia menyebut tidak menemukan adanya hubungan antara Al Zaitun dan NII. Bahwa setelah ini kami analisa menurut fakta dan bukti hukum, ternyata tidak ada dokumen pun yang menyatakan pondok pesantren adalah pondok pesantren NII, ujar Hendra di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus Senin 31 Juli 2023.